tadi habis apel kalau mau perintah Pak Wabub harus datang ke sini, aku datang. Belum sempat ganti baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan, dan sama kita patuhi para kiai, para alim, para ulama. Aduh, untuk kita Pak Kiai Mal'an, aku udah nyangka bertemu di sini. Kami wong dusun sini. Ternyata wong Meranjak. Asli loh Pak. Asli loh. Ada juga dulur kita dari Mesir. Syekh Muhammad bin Sa'ban bin Abdul Aziz. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Bapak Kiai Nu'man bin Kiai Haji Mahmud BA. Segenap kepengurusan Pondok, saya ulangi, Yayasan P2 Meranjak, Dewan Guru atau Ustaz-Ustazah, pengurus yayasan, wali murid, hadir di antara kita pimpinan-pimpinan daerah, Bapak Wakil Bupati. Mohon maaf kalau ini kamu belakangan nyebutnya. Kalau acara dinas, Pak Wabub didulukan nyebutnya. Segenap pejabat pemerintah Kabupaten OI, anggota DPRD OI, Pak Sapari, camat, di sini lurah Kades, Kades. dan seluruh jajaran. Saya didampingi oleh pejabat-pejabat provinsi, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, ngaku Tino Galo ini. Yang kerudungnya hijau, Muslimat. kerudungnya kuning, kerudungnya hitam, kerudungnya merah, ada yang sudah lunas. Ada lunas galau. Ada kakak aku, Kak Haji Rusdi di sini datang juga. Wong sini juga Kak. Uji mau nonton Bayur dulu. Wong Meranjak. Hadirin tanpa terkecuali, termasuk Pindang Bodal. anak-anak siswa di Yayasan P2 ini yang sangat saya cintai. Jangankan Kiai Nu'man, aku lagi tidak nyangko baca bertemu di sini hari ini karena jadwal padat nih. Aku nih kadang sehari 17 titik acara, dari pagi sampai malam. Malam juga melayani tamu ratusan hampir setiap malam. Termasuk pengurus yayasan nih, waktu itu keterima tengah malam kan. Mana pengurusnya yang datang waktu itu? Udah kata janji gitu kan. Ketemu. Aku nak nunjuk contoh kepada seluruh pejabat-pejabat ini agar sadar bahwa rakyat itu, masyarakat itu butuh pelayanan dan tidak hanya di kantor. Kalau Pak Polisi kan kita tidak heran lagi, memang kantornya buka 24 jam. Tentara mah itu juga. Tapi kita yang sipil ini. Dan juga menyadari kita ini siapa kalau bukan ada masyarakatnya. Jadi yang datang ke aku nih macam-macam. Jadi dari urusan gawean, urusan organisasi, urusan keluarga, sampai-sampai kemarin ada yang datang dari Pagar Alam, ibu-ibu, suaminya lagi melok misi perdamaian di Papua. Ibu-ibu itu datang, aku pikir nak ngapa?
Ambil agak besar. Ternyata sekedar nak minta berfoto, ngidam berfoto sama gubernur. Ngidamnya tuh berfoto dengan gubernur. Dulu aku pernah bupati bareng Pak Mawardi, bareng Wak Uban. Dia di sini, aku di Oku Timur. Yang datang lebih parah lagi Pak Kemal An. Dari urusannya macam-macam. Ada yang dikejar uang nagih hutang. Ngapo? Jadi kau dikejar. Dulu aku biaya nikah belum lunas Pak, katanya dikejar. Ada lagi ibu-ibu tengah malam diantar suaminya. Aku pikir ngapo. Ternyata kalau bahasa Jawa itu ngalap berkah. Nak minta elus perut bininya. Bukan mengret. Aku terdiam, Kiai. Buah semalam makama aku pikir ini. Dipegang Kulus, aku takut berdosa. Tidak kulus, mubajir aku pikir. Jadi pemimpin itu kadang-kadang harus menemui hal-hal yang maiko. Mbak Iko. aneh-aneh. Tapi apapun itu bentuk pelayanan. Ada yang datang minta bayari bininya melahir di rumah sakit, ngotot. Biayanya berapa? Karena ada tindakan Operasi. 8 juta atau 7 juta gitu. Kau ada duit berapa? Ada 2. Katanya ada 2 juta. Kurang berapa? 5. Anak aku dah pajak keluar Pak dari rumah sakit. Nah aku bantu 3 juta aku ngomong. Dia balik. Ternyata balik lagi ke aku. Ngapo kau? Tak cukup Pak. Oh iya Jiko, kau yang buat, aku harus suruh bayar. Nah itulah. Jadi jangan mudah ngeluh. Jadi para pelayan ini, para penyelenggara dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, jangan ngeluh. Layani baik. Coba bayangkan dulu Mamano Nabi Muhammad melayani umatnya. Dak ganti motor, dak ganti mobil, yang ada unta. Tapi Nabi Muhammad bisa tabah, walaupun kadang diludahi wong, dilempari wong dengan batu. Lah kita ni lah bergaji, lah dilayani pula. Kadang-kadang toko pulsa handphone dibelikan uang, tapi kita kadang tidak maksimal. Ini aku mengingatkan galau. Nah, sekarang kita lihat Yayasan P2. 58 tahun, aku belum lahir dia sudah ada berarti. Jauh sebelum aku belum lahir. Bisa tetap eksis istilahnya. Apa bahasa Melanjan eksis? Apa Pak Ardani? Eksis itu bahasa Melanjan apa Sabari? Bertahan. Ngapa? Tahan. Sikok kuncinya. Kepercayaan. Banyak lembaga-lembaga besar, pendidikan besar, hanya bertahan beberapa tahun, gedungnya kosong. Tidak ada yang menyekolahkan anak. Tidak ada orang meminta untuk anaknya dididik di situ. Banyak. Apa penyebabnya? Banyak hal. Bisa karena mutu dari kurikulum. Bisa karena mahalnya biaya. Ketiga, ada insiden biasanya. Tapi P2 ini, Yayasan P2 ini meranjak bisa bertahan 58 tahun dengan segala keterbatasannya. Sebagai gubernur Pak Nukman, aku menyampaikan terima kasih. Sudah banyak mungkin lulusan di sini yang sudah memberikan kontribusinya atau pengabdiannya kepada negara ini. Mungkin ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi mesti kan? Ada yang jadi tentara, ada yang jadi kades, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, mungkin ada yang jadi pegawai-pegawai lainnya pada tingkat provinsi dan pusat.
Ini yang pertama kali gua apresiasi. Yang kedua, ini aku arahkan kepada wali murid. Lembaga pendidikan itu kita jingok dari mewahnya gedung kah? Enggak. Dari seragam gurunya kah? Enggak. Tapi dari produknya, dari anak-anak yang dilahirkan dari sekolah itu. Kalau sekedar pintar banyak. Wong Israel itu pintar galau. Kalau sekedar pintar. Tapi mamano kita menciptakan anak-anak ini yang punya wawasan tapi punya budi pekerti, punya akhlak yang baik. Yang kita khawatirkan sekarang ini adalah krisis akhlak. Misalnya, tidak punya kepedulian, itu krisis akhlak. Nah, yang tidak peduli, iko banyak. Hidup dewek-dewek. Memikirkan diri sendiri. Krisis akhlak yang lain apa lagi? Apa? Nindas. Kalau di dalam ESQ itu ada 7 yang dicari untuk menjawab krisis akhlak itu. Narkoba, miras, krisis akhlak. Kenapa? Karena orang tua 100% menyerahkan pendidikan anaknya di sekolah. Padahal itu tidak bisa. Ada 70% waktu anak-anak ini berada dalam dekapan orang tua. Maka di Islam, di Arab itu ada timbul sebuah falsafah, izin guys kalau salah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi kalau sekolah ini, madrasah, diniyah, aliyah, itu asupan yang diterima anak, tapi anak ini nerima asupan lain pendidikan tentang karakter. Jadi kalau wong bertanya hidup itu cukup dengan pintar, tidak cukup. Hidup itu cukup dengan jujur, wae, tidak cukup. Banyak lagi yang melengkapi kebutuhan hidup ini, apalagi pendidikan. Pendidikan itu jangan diartikan matematika, biologi, fisika, aritmatika, dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Ini kita sering salah, bangga dengan anak juara 1, matematikanya 10. Tapi balik marah-marah sama emaknya minta pulsa. Inilah kehebatan P2 Meranjat ini. Bisa bertahan karena ada kepuasan dari para orang tua menyekolahkan anaknya di sini. Bisa bertahan 58 tahun, berarti lahirnya tahun 53. Hah? 6, Tahun 63. 64. Amun pegawai negeri lah pensiun. Baru nak pensiun 58. Jadi sekolah ini melengkapi dari keterbatasan wong tua tadi. Jangan 100% diserahkan ke sekolah juga. Coba kita lihat di lapangan. Tugas polisi ini tidak berhenti-berhenti. Contoh, kejahatan itu berubah terus. Namun dulu zaman kita kecil, Pak Ardani,
Paling kencang wong maling ketangkep, maling ayam, maling sapi. Zaman dulu. Gerot dikit maling TV. Sekarang maling rekening bank. Keren. Karena dia pintar. Pintar tapi tidak punya akhlak. Nah, jadi ini lengkap ini. Jadi menu kebutuhan hidup itu dipenuhi oleh Yayasan P2 ini. Jadi wajar baik Kiai Nukman, walaupun tidak baru, Bapak kapan baik ke Palembang temui Bapak ini, kakek kunjuk mobil itu. Ini tegak di. Nah, ini. Tapi tidak baru Pak, karena ini mendadak. Kalau nak baru tahun depan. Jadilah yang tidak usah baru dulu ya. Lanjut lagi ya, cerita tentang sekolah. Sekolah itu apa sih? Kalau kita kinayahkan, kita ibaratkan apa? Di mana di sini pusat tukang pandai itu? Tukang pandai besi itu? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Tanjung Jaya. Simpang Limbang Jaya. Filosofinya mirip dengan tukang pandai. Iya. Coba kita lihat besi di lapangan, di pasar, di pinggir-pinggir tempat sampah. Kalau kita ketemu bekas kompor besi, harganya berapa sekilo? Bekas rak baju, bekas rak piring, berapa? Sekilo 4.000. 4.000 coba. Itu kita ibaratkan dengan uang yang belum ada pengetahuan sama sekali. Nah, sekolah ini kita ibaratkan tukang pandai. Apa sebutan di sini tukang pandai? Sama tukang pandai besi. Pandai besi. Coba besi itu yang 4.000 sekilo tadi ditempa, Di tempat-tempat dibuat besi. Parang. Ada tulisannya cap gerpu. Cap gerpu itu paling berapa on? Paling 5 on. Tidak sampai 2 on lah. seon paling. Sama gagangnya. Harganya berapa cap gerpu di pasar, Bapak-bapak? Yang ada sarungnya, kulit, puluhan ribu kan? Itu karena dia ditempa. Nah, itu juga manusia. Semakin dia dididik, semakin dia ada rego. Ditempa lagi, lebih rajin lagi, dibuat sepeda. Lebih mahal lagi. Sepeda itu paling 4 kilo besinya. Begitu juga manusia ditempa dengan isi ilmu yang baik. Sepeda bisa harganya jutaan. Dari besi yang cuma 4 kilo, 5 kilo katakan 20.000. Kumpulkan lagi besi 50 kilo jadi motor, puluhan juta. Itu manusia, semakin dia ada pendidikan, semakin bernilai. Habibie itu presiden kita, Habibie setelah Soeharto, sampai dia meninggal, legasinya, peninggalannya masih ada. Kalau bapak-bapak lihat gambar pesawat di Google, itu ada sayapnya, ada yang nenggit dikit, nah kiri kanan itu, ya ada ya, yang nenggit dikit. Siapa yang nggak perjalanan dinas lihat ada pesawat itu, ada seperti bengkok ke atas. Sirip itu yang nyiptakannya Habibie. Sekarang dipakai pesawat seluruh merek Airbus, Boeing, gunanya agar seimbang waktu landing, waktu dia turun, dia tidak begitu goyang. Berapa? Selama pesawat itu terbang dan turun, $5 untuk keluarganya. Habibie sudah tidak ada karena kepintaran. Nama itu juga manusia. Rata-rata wong yang dikenal baik itu karena ilmunya, bukan karena sugihnya. Aku sering ngajari para pejabat-pejabat ini, kita tuh ngergoi wong dari perbuatannya, jangan dari berduit idaknya. Betul.
Kalau berduit idaknya relatif. Kalau dia menang nomor langsung berduit. Tapi dia disita bank pajak langsung miskin. Jadi nilai orang itu dari perbuatan, jangan dari duitnya. Itu ada kaitannya tuh dengan hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah manusia yang berguna bagi orang banyak. Cuman aku udah pacak panjang-panjang, kaget laju kiai dari Mesir nih balik. Ngapa diborong Pak Gubernur nih? Terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu. Laju habis katanya materinya diomong ke Pak Gubernur kan. Lebih baik kita apa di sini kalau bercanda itu blore ya? Panesan. Belaga, belaga. Oh belagak, kita belagak be. Seroroan. Situ dulu ya. Panesan. Ini ada 3 kelompok. Seroroan tuh Aku ada ada pertanyaan. Ibu-ibu ini ada yang suaminya tukang enggak? Ada. Ada yang tukang? Bang. Coba sebutkan 10 alat pertukangan. Banyak, Pak. Maju. Parang, pukul Maju, maju. Yang suaminya tukang ya? Yang tukang aja. Yang suaminya tukang. Yang tukang bae. Nah, jola karma nih, yang karma. Cepat, cepat, cepat. Apa dia? Tukang. Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadilah. Pertama, gergaji. Haji. Kedua, pukul. Gol besi. Palu, palu. Ketimbang. Ketiga, parang. Barang untuk nebas itu. Bisa juga tukang. Yo ganti dulu, jangan parang ya. Untuk terakhir be parang dulu, oke. Keempat, paku. Paku itu bukan alat peralatan, itu alat bangunan. Mesin boleh Pak ya? Hah? Mesin boleh ya? Ya apa boleh? Mesin gergaji tadi. Mesin. Dan itu apa itu Pak? Bu, ulang ya, ulang ya. Pertama tadi dia sebut gergaji ya. Kedua, palu. Ketiga, parang. Masih kuyo kan di parang? Baru 3 bu yang benar. Keempat, sudah Pak ya? Sugu, sugu. Keempat belum. Keempat, Sugu, sugu. bor Pak. Bor 4. Sugu, sugu. Sugu, sugu, sugu. Sugu. Kelima, tata. Tata, benar 5. Sugu. Keenam, batu asahan. Batu untuk perlu Pak. Untuk najem ke ini. Tapi ibu-ibu di dapur perlu juga itu. Ya ada apa-apa coba. 6. Sugu, sugu. Ketujuh, sugu. Sugu. Woi, jangan diajari. Lupa Pak datang ke sini. Ya 7. Ya, 7. Woi, stop. Kikir. Hanya ini kalau 5 menit lagi tidak terjawab mundur. Kikir. Oke Pak. Kikir. 8. Obeng, obeng, obeng. Obeng, obeng. Open juga bisa masuk. Obeng masuk. Alat pengukur meter. Hah? Iya, meteran. Ini Pak Wabu yang jawab. Nih, hadiah dari aku, tapi Pak Wabu yang jawab. Ya. Ya. Coba buka dulu Bu, apa dia hadiahnya? Tunjuk ke kawan. HP, HP ya. Apa HP? Yang tengah ini ya. Yang tengah ini khusus bapak-bapak. Pokoknya bapak-bapak. Di wilayah sini terkenal dengan kerajinan emas.
terkenal dengan pandai besi, terkenal dengan pindang meranjat. Coba bapak-bapak, Bu Kades mana di sini Bu Kades? Jurinya Bu Nyai ya, jurinya Ibu Nyai, jurinya Ibu Nyai. Bapak-bapak, sebutkan racikan pindang sampai dihidangkan.